Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini di video, hmm, lupa ya berapa, 5 atau 6 mungkin ya. Aku mau membahas seliwer-seliweran curhatan tentang teman-teman yang terjebak masalah hutang. Sebelumnya aku mau ngomong dulu. Bukan berarti aku membahas ini aku nggak pernah punya hutang, bukan. Aku pernah juga punya hutang, tapi dalam batas wajar. Oke, ini hutang. Buat apa sih kita bekerja di sini kembali ke niat? Buat merubah kehidupan kita lebih layak lagi, kan? Banyak yang aku curhatan yang aku dengar hutang biasanya eh, kasus-kasus mbak-mbak yang berhutang, terkadang ada yang terjebak asmara, ada yang karena terjebak bestian, ada yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu di sini maksudnya bukan asmara yang tadi ya. Di sini lebih kepada mungkin ada dendam masa lalu pada masing-masing orang. Aku paham, aku pun juga seperti itu. Aku punya dendam masa lalu. Aku kemarin waktu di Indonesia diperlakukan orang seperti itu, seperti ini, dan seperti itu. Aku tidak terima dan aku pergi ke sini. Aku akan berusaha, aku akan berjuang. Bismillah, semoga Allah mengabulkan. Aku semoga bisa lebih dari dia. Itu kan. Itu aku menganggapnya dendam masa lalu. Dan tapi untuk mencapai ke sana, yang aku dengar itu beberapa itu eh, apa ya? Kalau orang Jawa itu ngoyo, itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Tergesa-gesa, terburu-buru gitu. Terburu-buru di sini baru beberapa bulan, mungkin baru habis potongan, entah terpengaruh dari mana, mungkin juga dari teman atau apa, aku nggak tahu. Itu biasanya nekat meminjam meminjam uang di bank. Sementara posisi kalian tuh belum belum posisi kalian tuh belum kuat gitu loh. Ketika baru saja habis potongan, kalian sudah berani hutang bank, apakah itu jaminan kalian tidak akan punya masalah di keluarga bos kalian? Apa kamu punya jaminan kalau pekerjaan kamu akan baik-baik saja? Tolong itu dipikirkan lagi ya teman-teman ya sebelum kalian melangkah. Kalau ingin punya sesuatu, pelan-pelan lah. Kita itu nggak bisa instan semuanya. Mie instan aja perlu direbus, perlu dibuka dulu, perlu direbus dulu. Kalau nggak direbus seperti di PT masih perlu kok dituangin air panas, terus dikuncir itu atasnya tempat bukaannya itu biar minyak mekar. Masih perlu waktu, nggak bisa instan. Jadi ya kalau punya keinginan, punya pengen cepet, karena merasa di Indo diremehkan, rumahnya masih jelek kayak atau apa kayak kalian buru-buru ingin memperbaiki rumah biar orang tua kalian, biar keluarga kalian nggak dihina-hina lagi sama tetangga. Ya udah tak pinjemin aja uang di bank buat bangun rumah. Rumah dibangun jebret sementara itu rumah masih sengketa. Itu rumah orang tua, kalau kalian masih punya saudara yang lain, itu masih rumah bersama. Kalau kalian perbaiki ujung-ujungnya rame, ya toh? Kenapa nggak berpikir sejauh itu dulu gitu loh? Kalau mau memutuskan sesuatu itu, ayolah, dipikir jangan sekali dua kali.
3, 4 kali lah kalau perlu. Ya, bertahap aja dulu, selesaikan kontrak ya. Selesaikan masa kritis, potongan, selesai pelan-pelan. Mas suami, Mas bojo, my darling, ini ada sisa sisa uang segini. Tabung dulu aja biar agak banyak dulu, kumpulin sampai 20 atau 30 juta. Baru beli bahan, baru beli ini, renov itu. Itu pun aku sarankan kalau itu sudah rumah kalian, kalau kali rumah itu bukan rumah sengketa, bukan milik bersama. Kalian ngapain sih ngurusin orang-orang ngomongin keluarga kalian, tetangga apalagi? Kan makan nyari sendiri nggak minta mereka. Gini, aku tuh ya single mom. Aku punya 2 anak. Ketika aku ke sini 2010, 2000 yang pertama deh, 98, itu aku 2 tahun gaji under pay. 2 tahun gaji under pay, kemudian yang 2 tahun lagi itu gaji full. Zaman itu aku lupa gaji masih 3.050 atau berapa gitu loh. Pokoknya masih sekitar itu. Sementara penukaran ke rupiah itu 1 dolarnya 800 rupiah. Ya, itu alhamdulillah waktu itu aku udah punya anak yang pertama. Itu alhamdulillah aku masih ada bapak, almarhum bapakku masih ada waktu itu. Itu aku pulang itu bisa membeli tanah meskipun nggak lebar, membeli tanah sendiri, dan aku membuat rumah sendiri. Rumah itu nggak bagus, karena ya memang hasil 4 tahun, sementara yang 2 tahun potong gaji under pay itu sedikit sekali, tuh loh. Tapi alhamdulillahnya anakku, urusan anakku, kebutuhan anakku semua dicukupin oleh keluargaku waktu itu. Jadi aku ya ngasih-ngasih dikit lah ke keluarga, ada ngasih terus. Oke, waktu itu waktu membuat rumah itu pun aku dibeliin apapun sama bapak, aku nggak mau waktu itu. Aku pokoknya ingin semua itu hasil jerih payahku, meskipun jelek sejelek apapun nggak apa-apa gitu. Ketika aku tempatin, rumah itu belum belum di lepo kalau bahasa Jawa, tembok itu belum dihalusin, masih batu bata kelihatan, lantai juga masih dari tanah. Aku tempatin, saking bangganya aku bisa punya rumah sendiri. Ketika 2010 aku ke sini, itu rumah masih seperti itu. Dalam 7 tahun tidak ada perkembangan, nambah anak tapi alhamdulillah. Uh, aku ke sini, ketika masuk ke sini, putri aku yang besar waktu itu masih SMP, menginjak SMA. Kemudian aku ngurusin juga anakku yang kecil. Anakku itu kena yang kecil waktu itu aku ke sini dia kena radang paru-paru. Harus pengobatan setiap bulan. Ketika 1 kali saja telat minum obat, aku harus mengulang pengobatan dari awal lagi. Dan itu semua aku yang menanggung. Uh, aku juga terbentur hutang waktu itu lari ke sini karena sertifikat rumah aku sekolahkan, dan motor yang aku beli dari keringatku sendiri ketika 4 tahun aku di sini yang lalu itu, uang sisa bikin rumah itu BPKB-nya dibawa kabur orang. eh, Selain itu juga dia dengan PD-nya setelah membawa lari BPKB itu, dengan PD-nya datang meminta motorku sekalian. Oke, aku nggak mau membahas itu terlalu larut. Waktu itu hutang, aku punya hutang pernah gitu. Jadi tapi ketika aku di sini dengan berbagai masalah yang aku bawa ke sini, dendam, kesumat, sakit hati itu ada. Aku manusia normal gitu loh. Tapi
Aku pelan-pelan membalasnya. Gini, aku waktu itu harus ngurusin setelahnya bertahap, bisa bayar utang, bisa ngambil sertifikat rumah, terus anakku menginjak mulai dewasa, sekolah makin makin mahal, makin ini semuanya aku sendiri. Belum itu jatah bulanan yang aku tetap harus kirim karena aku sudah terlalu merepotkan keluarga. Sampai pada tahap anakku yang besar kuliah, terus pokoknya aku menyisihkan tabungan itu sedikit sisa dari hal-hal pokok yang harus aku tutup dulu di rumah. Hal-hal pokok itu ya kebutuhan sekolah anakku, kebutuhan pokoknya itu harus tertutup dulu deh. Itu. Itu aku utamakan. Soal rumah mau digunjing orang sampai jumpali tanah aku nggak pernah peduli. Kalau aku telepon ibuku, aku selalu ngomong, aku belum bisa, aku ada uang, tapi belum cukup kalau buat memperbaiki rumah. Pelan-pelan ya Mia, aku bilang gitu, jangan jangan hiraukan orang kampung ngomong apa, udah pergi lama ke Hong Kong, rumah belum diperbaiki, kayak apa, kayak anu, kayak terserah orang ngomong. Yang penting anak-anakku kecukupan dulu, kebutuhan pokok di rumah tertutupi dulu. Soal rumah, itu barang, aku berpikirnya gini loh teman-teman, rumah itu kan benda mati, nggak bisa digoyah-goyah kalau kita butuh uang. Jadi harus benar-benar uang yang tidak terpakai, harus benar-benar uang nganggur gitu loh, yang kita pakai untuk bikin rumah, ya. Jadi kalau kalian hutang bank, perbaiki rumah, sementara setiap bulan kalian harus membayar hutang bank, dan di rumah pun masih mengharapkan kiriman kalian, hancur dong. Intinya gini, hutanglah. Aku nggak ngelarang, aku juga pernah. Tapi alhamdulillah selama aku di sini dulu 4 tahun, sekarang 13 tahun, aku belum, alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah, aku belum tersangkut hutang bank. Kalau dijauhi teman-teman gara-gara aku nggak mau ikutan hutang bank, sering. Aku nggak peduli itu. Ya, Eh, pelan-pelan. Kalau mau mewujudkan sesuatu tujuan, mencapai sebuah tujuan, pelan-pelan. Jangan buru-buru grudak-gruduk kejongor, jatuh, ya. Pelan-pelan. Terus sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau memang terpaksa harus utang, oke, aku pernah dengar karena ibunya sakit, karena siapa sakit, putri anaknya mungkin ada yang sakit. Gini, di Indonesia itu kan banyak saudara, banyak tetangga. Aku yakin lebih banyak solusi yang bisa dipecahkan, yang bisa diajukan kalau di Indonesia itu daripada kita yang di sini. Kita ini seorang diri, lontang-lantung di sini, kerja di sini, mengharap gaji tiap bulan saja, ya toh? Terus kalau harus memaksakan diri di atas kemampuan kita, ujung-ujungnya apa? Kita sendiri yang terjerembab. Hutang di sana, ambil di sini, buat nutup di sana, di sini growong. Capek sayang. Iya nggak sih? Gitu loh. Kenapa nggak pelan-pelan saja? Dikit-dikit dikumpulin. Aku serius. Aku selama 13 tahun di sini nih, 2010 hingga saat ini. Belum lama ini aku barusan memperbaiki rumahku. Nggak peduli aku orang luar ngomong apa, nggak peduli. Biarin. Urusan aku sama Tuhan. Dah wes. Pekerjaan beres, pekerjaan lancar, diberi pekerjaan lancar, anak-anak oke, sekolahnya terjamin, kehidupannya standar seperti teman-temannya. Itu kan yang penting. Bukan gaya-gayaan.
Kalau gaya-gayaan kita hancur lebur, ya, hutang ini masalah hutang mungkin akan ada 2 atau 3 video. Kali ini aku khusus buat yang kalian terjebak hutang karena gaya-gaya egois kalian yang ingin segera menutup mulut tetangga. Nggak bisa, mulut tetangga kan banyak. Kalian cuma punya 2 tangan. Kenapa 2 tangan itu nggak buat nutup kuping aja? Capek sama nutup mulut mereka, cuma 2 tangan gini. Sementara 2 mulut ketutup yang lain ngomong loh. Iya kan? Logika aja deh hidup ini. Nggak usah terlalu halu ketinggian gitu. Kalau ditanya emangnya sama nggak punya cita-cita berhasil sukses? Ya keberhasilan itu ya nggak harus harus sambil bonyok-bonyok bundas-bundas gitu kan. Kesuksesan kan kita bisa sambil berjalan, merangkak kalau perlu. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Saya tipe orangnya gitu ya, pelan-pelan. Terus apakah di sini tuh saya nggak pernah punya utang? Pernah, sama temen paling 1.000, 1.500. Itu pun kalau dulu ya, dulu ketika apa ya masih masih anakku yang pertama masih kuliah itu keperawatan itu memang agak perekonomianku masih agak ya bukan sulit tapi masih agak ya gitulah kebutuhan masih sangat-sangat luar biasa jadi ya tapi ketika aku berhutang 1.000, 1.500 aku pastikan itu nggak lama gitu loh. Aku nggak pernah berani berhutang banyak dan jangka waktu yang lama itu aku nggak berani gitu loh. Ya kita kan sama-sama kerja di sini. Dan kita kan sama-sama punya gajinya cuma 1 bulan sekali. Kasihan kan teman kita kalau kita hutangin sampai kita bayarnya lama. Mereka punya kebutuhan yang sama kok sama kita, ya kan? Jadi gitu ya teman-teman. Tahan dulu. Tuh kali ini aku fokus pada hutang yang teman-teman ingin membalas masa lalu dengan apalagi dengan lingkungan cuman tetangga-tetangga itu aja. Kalau prinsip kalian ingin menutup mulut tetangga ya mending 2 tangan kalian buat menutup telinga ya. Abaikan, acuhkan. Kalian lapar juga, keluarga kalian lapar juga tetangga mungkin nggak peduli, ya kan? Gini, hidup bertetangga itu kalian benar akan dicari salah kalian. Kalian salah akan ditenggelamkan. Itu, ingat. Nggak ada pernah benernya. Jadi, tetap semangat. Curhat pada orang yang tepat itu yang memberi nasihat, bukan menghujat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.